Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Semuanya mungkin gak sadar. Shin Tae-yong sengaja mengalah ke Irak demi hindari Argentina di fase grup Olimpiade Paris 2024. Mari kita diskusi bersama, dalam apa yang tampak sebagai pengorbanan yang tak terduga, Timnas Indonesia dipertanyakan apakah sengaja mengalah ke Irak demi menghindari Argentina di fase grup Olimpiade Paris 2024. Namun, apakah ini benar-benar taktik cerdas atau hanya sekadar permainan keberuntungan? Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menganalisis keputusan Shin Tae-yong. Pertama, penting untuk diingat bahwa sepak bola adalah olahraga yang dipenuhi dengan strategi. Sebuah tim harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebugaran pemain, kondisi lapangan, dan tentu saja lawan yang akan dihadapi. Dalam hal ini, menghindari pertandingan melawan Argentina yang secara kualitas di atas Irak bisa dianggap sebagai strategi yang masuk akal. Namun, pandangan tersebut juga harus disandingkan dengan prinsip persaingan yang adil dalam olahraga. Mengalah secara sengaja mungkin bertentangan dengan semangat kompetisi yang seharusnya menjadi inti dari setiap pertandingan. Ini bisa memunculkan pertanyaan etis tentang integritas kompetisi. Selain itu, keputusan Shin Tae-yong juga perlu dilihat dari sudut pandang jangka panjang. Mungkin saja ada pertimbangan lebih besar di balik keputusan ini, seperti mempertahankan kebugaran pemain untuk pertandingan-pertandingan mendatang yang dianggap lebih penting. Namun, transparansi dalam komunikasi dengan publik akan membantu menghindari spekulasi dan kontroversi yang tidak perlu. Kritik terhadap keputusan Shin Tae-yong juga mencerminkan ekspektasi tinggi yang ditempatkan pada pelatih timnas. Dalam sepak bola, terutama di tingkat internasional, tekanan untuk meraih kemenangan seringkali sangat besar. Oleh karena itu, setiap keputusan, terutama yang kontroversial, akan diperdebatkan dengan keras. Terlepas dari sudut pandang mana yang Anda ambil, satu hal yang pasti adalah bahwa keputusan Shin Tae-yong memberikan pelajaran bagi tim sepak bola Indonesia dan komunitas sepak bola secara luas. Ini adalah kesempatan untuk merefleksikan nilai-nilai dalam olahraga, strategi yang tepat, serta pentingnya komunikasi yang jelas antara pelatih, pemain, dan penggemar. Semoga keputusan seperti ini dapat membantu Timnas Indonesia terus berkembang dan meraih kesuksesan di masa depan. Dalam detik-detik pahit yang menggetarkan jiwa, pelatih agung ini menghadirkan sebuah respons yang melebihi kata-kata, menciptakan rasa haru yang mengalir deras dari palung-palung terdalam hatinya. Kejayaan yang tercetus di medan perang lapangan hijau tak lain dan tak bukan adalah kemenangan emas dari lawan yang tangguh, namun Shin Tae-yong dengan kemurnian hati dan sportivitas sejati menyambutnya dengan tepukan hangat dan ucapan selamat yang tulus. Setelah menyerah dalam pertarungan sengit yang meruntuhkan harapan dan menghujam dada dengan pahitnya kekalahan, Shin Tae-yong dalam kebesaran hatinya mengangkat Irak sebagai pahlawan sejati, memuji kepiawaian dan semangat juang yang berkobar di dalam diri kedua tim. Dia tidak hanya sekadar memberikan selamat kepada sang pemenang, tapi juga menyulutkan cahaya harapan meskipun tiket menuju Olimpiade Paris 2024 sirna dari genggaman mereka. Dengan cengkeraman hati yang menggetarkan dan rasa sesal yang merayap dalam setiap kata, Shin menyayangkan ketidakmampuan Timnas Indonesia U23 untuk meraih tiket menuju pesta olahraga terbesar dunia. Namun, dia tak lupa mengapresiasi kegigihan para pemainnya, menegaskan bahwa perjuangan belum berakhir dan masih tersisa jalan menuju panggung kejayaan. Dalam kehancuran yang menyayat hati ini, kami telah mencurahkan segalanya. Namun, tuah tidak berpihak pada kami. Namun, tetaplah tersisa kepingan harapan yang kami genggam erat. Kami akan terus berjuang, mempersembahkan segala upaya demi menggapai mimpi Olimpiade.
Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada para prajurit Indonesia yang dengan gigih melawan dalam medan perang ini, ucap Shin dengan suara gemetar dan mata yang berkaca-kaca. 1. Harapan Olimpiade yang menggantung di udara. Kekalahan memilukan timnas Indonesia U23 dari Irak U23 bukanlah akhir dari segalanya. Meski kalah, api semangat masih berkobar di dalam dada para Garuda Muda. Kehadiran Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya di laga playoff adalah kunci menuju pintu emas Olimpiade Paris 2024. Mereka harus menang karena itu adalah jalan satu-satunya menuju mimpi Olimpiade. 2. Debut legendaris dalam Piala Asia U23. Meski terguncang oleh kekalahan, timnas Indonesia U23 telah menorehkan sejarah manis dalam Piala Asia U23 2024. Prestasi luar biasa ini harus diabadikan dalam catatan sejarah karena menjadi debut yang gemilang bagi Garuda Muda. Sejak lahirnya turnamen ini pada tahun 2013, Indonesia belum pernah mendapatkan kesempatan untuk bermain di sini. Namun, pada edisi ini, Indonesia meraih kehormatan tampil di panggung bergengsi tersebut, menunjukkan bahwa meskipun debutan, mereka mampu bersaing dengan gigih. 3. Perpisahan pahit bagi 5 pemain berjasa. Di balik kabut kesedihan kekalahan, tersembunyi cerita pilu dari 5 sosok pejuang sejati. Piala Asia U23 2024 bukanlah hanya pertandingan biasa bagi mereka, melainkan sebuah panggung perpisahan yang memilukan. Rizky Ridho, Adi Satrio, Rio Fahmi, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan, nama-nama yang telah memberikan segalanya untuk timnas Indonesia U23, hari ini harus mengakhiri perjalanan mereka. Mereka akan menggantung sepatu dengan kebanggaan, meninggalkan warisan berupa semangat juang dan dedikasi yang tak terlupakan. ترسل للأمام الله يا الله على كرة، على فرصة مرت، على محاولة عدت، على كرة خطيرة للغاية لمعرفة مصيرة. كرة للأمام، بس الهجوم الآن، كرة أمامية رأسية، عراق كرة خطيرة، المحاولة تلعب للأمام لصالح المنتخب الأندونيسي بالنسبة لهذه الكرة الخطيرة. يا الله يا الله، كيف ضاعت يا زيد يا تحسين، المدافع العراقي كيف لعب الكرة الأخيرة. يا الله. Dalam pertempuran sengit antara timnas Indonesia U23 dan Irak U23, terukirlah sebuah kisah epik yang akan dikenang dalam sejarah. Di tengah gemuruh tribun dan hiruk-pikuk lapangan, Nathan Tio Aon, sang pahlawan tanpa tanda jasa, muncul sebagai sosok penjaga benteng yang tak kenal lelah. Dalam momen krusial pada menit ke-73, ketika langit mulai redup dan napas para penonton tertahan dalam ketegangan, Nathan Tio Aon tampil sebagai pelindung terakhir, menjaga gawang yang hampir kosong setelah kesalahan telak sang kiper Hernando Ari Sutaryadi. Dengan penuh keberanian, Nathan meluncurkan diri, menyapu bola yang meluncur menuju gawang dengan kecepatan kilat, menggagalkan ancaman yang mengintai. Momen penyelamatan ini tidak hanya sekadar aksi biasa, melainkan secercah cahaya harapan bagi timnas Indonesia U23 yang saat itu tengah berjuang mati-matian untuk mencetak gol kedua guna memastikan kemenangan. Namun, meski usaha keras dilakukan hingga babak perpanjangan waktu, gol kemenangan tak kunjung tercipta. Namun, dalam bayang-bayang kegagalan itu, Irak sukses meraih kebangkitan, mengubah takdir dengan sepakan mematikan yang membawa mereka menuju kemenangan. Namun, dalam hati para pemain dan penonton tetap terpatri rasa hormat dan penghargaan akan keberanian dan dedikasi Nathan Tio Aon yang telah menyelamatkan kehormatan timnas Indonesia U23 dalam momen paling genting. Reaksi keras dari media Vietnam terhadap timnas Indonesia U23 memang seperti badai yang mendesis, melemparkan tuduhan-tuduhan seperti anak panah tajam yang menusuk hati.
Dalam sorotan mereka, Timnas Indonesia U23 dianggap telah menciptakan kekacauan dalam Piala Asia U23 2024 dan layak mendapat hukuman dari AFC. Padahal, seharusnya prestasi luar biasa yang ditorehkan oleh Timnas Indonesia U23 sebagai satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara yang berhasil mencapai babak semifinal menjadi pujian yang membanggakan bagi seluruh kawasan. Namun, justru media Vietnam menyalahkan skuad yang dipimpin oleh Shin Tae-yong. Kritik pedas ini menyoroti perilaku Timnas Indonesia U23 selama turnamen, terutama dalam hal protes terhadap keputusan wasit. Ketika kekalahan menimpa, sorotan tajam langsung diarahkan kepada tim tuan rumah atau wasit, tanpa mengintrospeksi diri terlebih dahulu. Media Vietnam melalui laman Soha dengan tegas menyuarakan pandangan mereka bahwa sikap seperti ini tidak dapat ditoleransi dan Timnas Indonesia U23 harus dihukum agar menjadi pelajaran bagi masa depan. Meskipun reaksi media Vietnam tersebut mungkin dapat dimaklumi sebagai bentuk kekecewaan terhadap hasil turnamen, namun mencuatkan wacana hukuman terhadap Timnas Indonesia U23 terkesan sebagai langkah yang terlalu jauh. Prestasi dan perjuangan Timnas Indonesia U23 seharusnya diapresiasi, bukan diganjar dengan tuduhan dan hukuman.